Kita mulai dari Pak Dr. Akmal Hawi Alani dulu. Silakan Pak Akmal. Yang saya hormati pimpinan sidang, sekretaris sidang, promotor, kopromotor, para penguji, dan saudara promoventus. Ada beberapa hal yang ingin saya perdalam ya, tentang disertasi yang Anda buat ini. Ya. Yang pertama, ini judulnya Dinamika Madrasah dalam Era Globalisasi, Respon Madrasah Menciptakan Sumber Daya Insani Berwawasan Global. Yang pertama yang ingin saya perdalam, kira-kira ciri-ciri SDM berwawasan global itu seperti apa? Silakan. Apa tadi Pak? Profesor, Pak Dr. Akmal, ciri-ciri SDM. Ciri-ciri SDM berwawasan global. Ciri-ciri SDM yang diharapkan yaitu ciri-ciri yang memiliki iman, takwa, ilmu pengetahuan, dan teknologi, sikap moral dan pandangan yang islami, serta integritas, memiliki nasionalisme, tanggung jawab, berwawasan dan berketerampilan, dan memiliki kemampuan bekerja sama di dalam kehidupan baik dalam keluarga maupun masyarakat. Ya, itu saja Pak Dokter. Oke. Nah, kira-kira ciri-ciri ini bisa tidak dicapai oleh madrasah gitu ya, dengan kondisi madrasah seperti sekarang ini? Kalau dari hasil penelitian dari data-data yang ada dari kurikulum madrasah 2013 itu sudah memenuhi dan bisa menciptakan hal yang seperti itu. Karena kurikulum madrasah pada saat ini memiliki visi orientasi terhadap kekuatan di bidang keagamaan, terutama akidah, iman, ilmu pengetahuan dengan berbagai macam mata pelajaran yang ada di kurikulum, baik mata kurikulum agama, ilmu pengetahuan umum, kemudian muatan lokal, yaitu bagaimana menciptakan kekuatan sumber daya lokal sehingga sumber daya lokal bisa menjadi aset dalam mengikuti persaingan atau kompetisi di era global ini. Itu saja, Dokter. Oke. Untuk selanjutnya, kira-kira yang menjadi titik lemah dari madrasah sekarang ini dalam berhadapan dengan era global ini apa? Kalau dari hasil penelitian yang pertama diarahkan kemarin oleh Pak Dr. Akmal Hawi dalam perbaikan disertasi di ujian kelayakan, itu pertama pada aspek kelembagaan, di mana kelembagaan kita ini memang sudah cukup baik dan dikelola oleh pemerintah dan swasta. Jadi pemerintah sebenarnya cuma 9% menyelenggarakan pendidikan keagamaan untuk kelas madrasah, dan 92% itu rata-rata dikelola oleh masyarakat lembaga swasta. Dan masyarakat lembaga swasta ini sebenarnya ada yang katakanlah sangat maju madrasahnya atau lembaga pendidikannya, kemudian fasilitas dan sarananya, sistem pembelajar, kemudian media, teknologi, informasi itu sangat mumpuni, terutama di kota-kota besar. Tetapi kalau misalnya di daerah-daerah cenderung memang masih ada madrasah-madrasah yang katakanlah susah untuk berkembang karena keterbatasan yaitu masalah klasik, pembiayaan, fasilitas dan lain sebagainya. Sehingga kondisi-kondisi ini walaupun boleh dikatakan masih berjalan, tetapi sulit untuk berkembang secara maksimal. Tapi mungkin ada juga catatan-catatan penting bahwa saya mengadakan wawancara terhadap kepala sekolah swasta di Palembang kemarin di
Madrasah Fajar Sidik dan madrasah swasta lainnya di pimpinan-pimpinan Kota Palembang sebagai data faktual. Menurutnya memang kebijakan pemerintah akhir-akhir ini memang ada untuk meningkatkan peningkatan kualitas baik sumber daya manusia maupun sumber daya fisik. Oleh karena itu katanya ada harapan mungkin untuk ke depan madrasah di swasta itu yang di daerah-daerah pertama itu tetap bisa berjalan dan bangkit. Saya pikir itu. Saya melihat bahwa di gambarkan madrasah itu sangat baik gitu ya, dalam berhadapan dengan era global gitu ya. Tidak ada kritik gitu ya. Mestinya kan harus ada kritik ya. Apa yang harus dilakukan ya, apa kelemahan-kelemahan dari madrasah itu, lalu kemudian bagaimana madrasah itu memperbaiki kelemahan-kelemahannya dalam rangka menghadapi era global itu tadi, dalam rangka mencapai SDM ya, SDM yang unggul di era global. Karena kita tahu saat ini banyak kritik terhadap madrasah gitu ya. Madrasah itu tanggung gitu ya. Pengetahuan agamanya tidak kuat, lalu pengetahuan umumnya sainsnya juga tidak kuat gitu ya. Oleh karena itu ada banyak madrasah ya. Ada beberapa memang, ada banyak madrasah yang tidak bisa bersaing gitu ya. Terutama dalam olimpiade sains gitu. Nah, jadi ini yang seperti ini mestinya harus ada pembahasan gitu ya, sehingga nanti Anda bisa menciptakan ya, mengajukan model gitu ya, model madrasah yang cocok untuk era globalisasi ini gitu ya. Nah, kalau ini belum terlihat gitu ya, sumbangan Anda terhadap pengembangan madrasah itu ya. Jadi perlu ada bagaimana model gitu ya, model madrasah ya dalam menghadapi era global ini gitu ya. Saya kira itu. Ya, waktunya juga habis ya dari Terima kasih. Pak Akmal ya. Terima kasih Pak Akmal. Saya kira Saudara Promopendus, saya kira penting sekali ya saran dari Pak Akmal tadi. Bagaimana Anda bisa menggambarkan Dasein dan Dassollen ya di dalam disertasi ini. Artinya fakta real madrasah kita ya hari ini itu seperti apa di tengah-tengah era globalisasi. Lalu idealnya itu bagaimana? Sehingga di situ nanti akan kelihatan ya apakah masih ada gap itu dalam hal apa ya? Apakah dalam hal SDM, apakah dalam hal sarana prasarana, apakah dalam hal kurikulum. Nah, itu yang menurut Pak Akmal belum kelihatan. Ya, sebagai sebuah disertasi saya kira itu penting ya diperjelas antara hubungan antara Dasein dan Dassollen itu. Saya kira itu ya catatan penting dari Pak Akmal. Selanjutnya saya persilakan kepada Pak Dr. Musnur Heri ya untuk mengajukan pertanyaannya dalam waktu 10 menit ya. Silakan Pak Musnur Heri. Setelah ini Prof. Indawan ya. Ya. Terima kasih kepada pimpinan sidang. Langsung saja karena waktunya terbatas dan kita juga dibatas-batasi oleh pembatasan sosial ya. Jadi kita menghemat waktu. Pertanyaan saya lebih metodologis, Saudara Promopendus. Seringkali disertasi ini ada kerangka teori, tapi nanti kesimpulannya kerangka teorinya lepas, seolah-olah kesimpulan itu hanya menjawab rumusan masalah. Padahal ada kerangka teori. Nah, kerangka teori ini kan harus dijawab dengan hasil penelitian. Nah, saya melihat pembahasan Anda dalam kesimpulan ini seolah-olah belum menjawab kerangka teori. Anda memakai kerangka teorinya fungsionalis of Bourne. Nah, saya belum melihat hasil dari penelitian Anda itu menjawab
teori fungsionalis Ford of Boone ini? Mestinya ketika sudah ada hasil penelitian, ada menyimpulkan bahwasanya terjawab sudahlah teori fungsionalis of Boone, bahwasanya dinamika madrasah yang fungsional itu seperti ini. Nah, silakan, Saudara Promovendus. Ya, terima kasih kepada Pak Dr. Mas Nur Heri selaku tim penguji yang memberikan tanggapan terhadap metodologi penelitian dan terutama terkait dengan teori fungsionalis of Boone dalam teori perubahan sosialnya, teori culture lab atau teori ketertinggalan kebudayaan, bahwa memang diakui bahwa pada saat ini yang dipikirkan oleh masyarakat Muslim, terutama di Indonesia, terkait dengan masalah pendidikan, itu bahwa kita ingin bermaksud mengejar ketertinggalan kita dengan pendidikan di negara-negara maju. Tapi memang persoalannya, selain dari kebutuhan itu, memang dalam kondisi yang real di dalam kehidupan masyarakat kita sendiri juga masih banyak terjadi hal-hal yang penghambat dari kemajuan itu sendiri, terutama disebutkan di dalam latar belakang masalah tadi. Oleh karena itu, saya pikir di bab 3 ini ada jawaban-jawaban terhadap itu tentang masalah teori itu telah dijawab walaupun tidak secara sempurna mungkin ya. Tapi saya melihat bahwa madrasah pada saat ini ingin memenuhi bahwa ketertinggalan kita di dalam bidang sains dan teknologi itu memang sedikit demi sedikit telah terjawab, terutama kondisi pada saat ini dengan meratanya informasi ilmu pengetahuan di dunia global dalam berbagai macam sektor, terutama kebudayaan, ekonomi, jasa, ilmu pengetahuan dan lain sebagainya. Oleh karena itu tuntutan kita terhadap dunia pendidikan untuk memasuki era global dan terkait dengan perubahan sosial yang ada sedikit demi sedikit telah memenuhi persyaratan. Saya pikir itu. Terima kasih. Ya, baik. Saya lanjut ya. Ya. Masih dalam metodologi itu. Dalam teori perubahan sosial of Boone, ada yang berperan itu yang fungsional. Yang tidak berperan berarti yang disfungsional. Ya. Nah, Anda akan membahas dinamika madrasah. Coba berdasarkan kerangka teori itu, saya kepengen dinamika madrasah yang fungsional itu apa saja, yang disfungsional itu apa saja. Artinya begini loh, ketika kita menarik ke kerangka teori perubahan sosial, misalnya kita ke continuity and change teori yang lain, tapi tetap perubahan sosial juga. Ada yang continue, ada yang change. Ada yang berlangsung terus, dan ada yang berubah. Ada yang berubah. Ya. Bahkan kalau menurut teori perubahan sosial Lesinski, ada satu lagi. Tidak hanya continue dan tidak hanya change, tapi ada yang punah. Nah, saya pengen Anda kan sudah meneliti dinamika. Ya. Nah, mana yang kira-kira fungsional dinamikanya dan mana yang tidak fungsional atau disfungsional, atau mana yang punah, yang tidak bisa dipertahankan lagi, yang hilang selaras dengan perkembangan zaman. Yeah. Silakan. Terima kasih. Saya mencoba lagi untuk menjawab dari apa yang disampaikan oleh Pak Dr. Mas Nurhi. Saya pikir sesuai dengan kemampuan yang saya pahami dalam disertasi yang saya ambil ini, saya tulis, bahwa
Kalau kita lihat dari fungsi madrasah di dalam konteks sejarah atau realitanya, madrasah boleh dikatakan sebagai pusat studi pengembangan ilmu pengetahuan, madrasah sebagai pusat penggalian budaya dan peradaban, madrasah berfungsi sebagai realisasi penanaman dasar-dasar ibadah dan muamalah. Madrasah berfungsi sebagai pusat pembelajaran, pembiasaan nilai-nilai keislaman, akhlakul karimah, kedisiplinan, dan tanggung jawab jujuran. Kemudian madrasah berfungsi sebagai pusat pendidikan pembinaan dalam interaksi sosial, memupuk kesetiakawanan, kerjasama, kebersamaan, gotong royong, kepekaan, dan kepedulian sosial. Madrasah berfungsi sebagai kepemimpinan organisasi sekolah, permukaan, olahraga, dan lain-lain. Kemudian fungsi madrasah sebagai pusat penggali potensi kompetisi diri, kepercayaan diri, kemahiran berbahasa, berkomunikasi, berkarya, dan dalam rangka menghadapi globalisasi. Jadi kalau kita melihat tentang masalah fungsi itu, fungsi madrasah sebagai penanaman nilai-nilai agama Islam yang sangat pokok, yaitu nilai ibadah, akidah, dan muamalah, itu saya pikir itu yang katakanlah tidak boleh ditinggalkan, yang harus tetap langgeng, karena sesuai dengan peran madrasah sebagai lembaga pendidikan, itulah yang sangat esensial dan sangat penting. Kemudian boleh jadi kalau ada hal-hal yang pragmatis, yang katakanlah bersifat rutinitas di dalam kehidupan sehari-hari, dalam kebudayaan kita, ada yang tertinggal dan ada yang tidak tertinggal. Misalnya dalam muatan lokal ada karya-karya seni yang mungkin tidak sejalan dengan prinsip-prinsip akidah dan ajaran Islam, boleh jadi itu harus ditinggalkan dan digantikan dengan nilai-nilai seni yang bernapaskan atau sesuai dengan ajaran dan nilai-nilai Islam. Itu saja. Terima kasih. Ini terakhir, satu pertanyaan terakhir terkait dengan tadi pertanyaan pimpinan sidang tentang profesi Anda, dan ternyata Anda dosen Universitas Muhammadiyah ya. Nah, pertanyaan saya ini tentang kenapa sih Muhammadiyah itu lebih cenderung memilih sekolah daripada madrasah? Ya, terima kasih. Kalau dalam dijawab disertasi yang saya pahami, kalau madrasah memang ada di Muhammadiyah, tapi nggak begitu banyak. Tapi Muhammadiyah itu lebih cenderung mengembangkan lembaga pendidikan sekolah ketimbang madrasah. Sebenarnya kalau dalam konteks sejarah, salah satu ada perpindahan nih ya, khususnya. Jadi kenapa? Iya. Dalam konteks sejarah memang usaha pertama kali yang dilakukan oleh tokoh Muhammadiyah dari Ahmad Dahlan tahun 1905 itu mendirikan madrasah di Kauman, yaitu madrasah setingkat dengan diniyah dan ibtidaiyah di Kauman, Yogyakarta. Kemudian tahun 1912 dan 15 mulai bermunculan madrasah-madrasah yang didirikan oleh Kiai Ahmad Dahlan dengan tokoh-tokoh yang lain, itu disebarkan ke seluruh penjuru tanah air, terutama tahun 1923. Nah, kenapa justru perkembangan berikutnya justru sekolah yang lebih dikembangkan oleh Muhammadiyah, bukan madrasah? Kenapa? Atas dasar inisiatif tokoh pimpinan Muhammadiyah era kemerdekaan itu untuk mensiasati atau katakanlah untuk mengimbangi kebutuhan pemerintah di dalam dunia pendidikan yang selaras dengan pendidikan nasional, yaitu menyediakan, memfasilitasi masyarakat bangsa Indonesia, terutama yang berminat untuk melanjutkan pendidikannya di sekolah-sekolah yang sama dengan pendidikan nasional, tetapi diberikan penekanan kepada pendidikan al-Islam dan kemuhammadiyaan yang di dalamnya itu memiliki materi dan kurikulum bidang keagamaan, ibadah,
muamalah, kebudayaan, dan sosial ekonomi, dan lain sebagainya. Saya pikir itu yang dapat saya sampaikan. Pecahnya Prof. Indawan tidak puas dengan jawaban. Ya, ya. Memang banyak sekali. Terima kasih Pak Musnur ya. Yuk, pertama. Jadi Pak Musnur itu ada pertanyaan metodologis ya yang sangat penting ya. Bagaimana Anda menggunakan ya dan membuat penjelasan ya terkait dengan kerangka teori. Dan saya kira pertanyaan kedua, meskipun mungkin tidak secara langsung berkaitan dengan bahasan disertasi, saya kira itu penting ya untuk wawasan bukan hanya aktivis Muhammadiyah ya, wawasan kita semua tentang pendidikan di tanah air. Ya, saya kira Saudara Jamaluddin perlu menyiapkan penjelasan yang lebih baik lagi ya, kenapa Muhammadiyah lebih berkembang dengan sekolahnya ya, tidak dengan madrasah. Apakah itu alasan teologis ya, apakah itu alasan pragmatis, apakah itu alasan politis ya. Nah, jadi nggak apa-apa. Nah, penting juga itu wawasan untuk kita semua. Terima kasih ya, terima kasih Pak Musnur. Selanjutnya silakan ke Prof. Indawan ya. Prof. Indawan silakan mengajukan pertanyaan-pertanyaan untuk waktu 10 menit, Prof. Silakan, Prof. Siap. Ya, makasih banyak, Prof. Yang saya hormati Ketua dan para penguji yang lainnya. Pertama, saya ucapkan selamat kepada Pak Jamaluddin dan sekaligus kepada promotor, kedua promotornya. Tidak banyak yang akan saya komentari atau saya tanyakan di dalam kesempatan ini. Pertama, tentu ada kaitannya dengan pertanyaan-pertanyaan sebelumnya. Tadi yang menggelitik pertanyaan Pak Musnul Heri sebenarnya. Yang kelihatan wajah saya memang tidak begitu pas dengan respon pertanyaan itu. Ya, tapi sebelum saya sampai ke sana, mungkin membantu saudara juga, coba secara sekali lintas saja, coba dibedakan ada 3 tipe sekolah tersebut, atau tipe pendidikan di Indonesia. Ada yang pesantren, ada madrasah, dan sekolah umum. Apa bedanya secara umum? Sebelum saya masuk ke pertanyaan yang lain, silakan. Terima kasih. Kalau yang saya pahami terhadap 3 macam sekolah di Indonesia, pertama kita memiliki lembaga pendidikan yang katakanlah mensejarah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ini. Pertama dalam pendidikan Islam itu ada Pompes, ada pondok pesantren yang tersebar di seluruh tanah Jawa dan juga Sumatera dan lain sebagainya. Dan pondok pesantren ini lebih banyak menekankan kepada pendidikan agama Islam dan pengkajian kepada kitab-kitab klasik, yaitu kitab-kitab yang ditulis oleh karya-karya ulama klasik zaman dahulu yang sampai sekarang masih tetap dipertahankan. Dan ada juga lembaga atau pondok pesantren yang mengkombinasikan antara sistem pengkajian kitab klasik atau kitab kuning dan kemudian juga mempelajari tentang ilmu pengetahuan modern yang dikembangkan pada saat ini. Seperti misalnya ada pesantren yang satu atap yang memiliki juga sekolah-sekolah yang berkaitan dengan berhubungan dengan sekolah-sekolah umum. Dan kedua, ada madrasah. Madrasah ini sebenarnya berdiri atas dasar untuk mengimbangi pondok pesantren dan sekolah modern yang mengakumulasikan mata pelajarannya dengan mata pelajaran agama dan mata pelajaran umum. Kemudian dengan sistem belajar memakai bangku, papan tulis dan lain sebagainya atau sistem kelas jenjang-jenjang tertentu. Kemudian kalau di pesantren tadi, kalau yang umumnya pesantren
ortodok atau pesantren lama itu kadang-kala tidak memiliki tingkatan kelas karena sistem belajar klasikal atau secara berkelompok dan tidak memandang usia dan umur, kadang-kala bercampur baur antara yang tua dan yang muda. Tapi kalau sekarang mungkin ada banyak pembaruan-pembaruan di dalam dunia pesantren. Yang ketiga, sekolah. Sekolah itu yang umum seperti yang kita lihat sampai saat ini, ada sekolah SD, SMP, SMU, dan perguruan tinggi. Kemudian madrasah tadi kan ada Raudatul Atfal, ada Ibtidaiyah, Sanawiyah, Aliyah, dan ada perguruan tinggi seperti UIN Raden Patah Palembang dan sebagainya. Saya pikir itu yang saya dapat sampaikan. Oke, ya. Sebab ada gejala sekarang itu yang sekolah umum kadang-kadang muatan religinya kan lebih kuat, malah mengintegrasikan antara nilai-nilai pengetahuan umum dengan agama. Itu satu. Lantas yang selanjutnya, kan di dalam metodologi penelitian Anda menggunakan langkah-langkah yang disampaikan oleh Miles and Hubermans, ya. Itu mulai dari data reduksi, data display, dan kesimpulan. Tentu sebelum sampai kepada data reduksi, banyak data-data yang sifatnya artifisial atau data-data yang memang tidak langsung penting di dalam penelitian Anda itu. Nah, hubungannya dengan itu, di dalam penelitian Anda, di dalam disertasi, khususnya di halaman 241, di situ disinggung, dikatakan bahwa banyak orang tua yang percaya atau menitipkan anaknya di madrasah. Nah, saya kembali lagi kepada analisis yang Anda gunakan. Dasar datanya itu apa? Ada tidak data-data yang mengatakan atau menyampaikan bahwa mereka lebih percaya kepada madrasah ketimbang sekolah umum? Ya, silakan. Ya, terima kasih kepada Profesor Dr. Gunawan selaku tim penguji. Saya melihat hal itu dari fakta dan data sama hasil wawancara kepada kepala sekolah Mandua dan beberapa sekolah madrasah swasta di Gandus dan sebagainya kemarin itu. Memang akhir-akhir ini menurut pemahaman saya dari hasil wawancara itu terutama terjadinya macam gejolak sosial dan lain sebagainya, dan pemenuhan kebutuhan terhadap masa depan, terutama teknologi dan lain sebagainya. Selama ini menurut mereka orang-orang tua itu banyak masih sanksi karena madrasah itu dianggap lebih mudah dari lembaga pendidikan lain. Sanksi bahwa madrasah itu alumninya tidak bisa mendapatkan pekerjaan yang layak karena dianggap hanya bisa dimodali dengan bisa mengaji atau membaca Yasin saja dan sebagainya. Dan namun pada kelanjutannya seiring dengan waktu madrasah-madrasah semakin meningkat dan semakin baik kualitas dan penyediaan fasilitasnya dan pelayanannya terhadap masyarakat. Okay. Masyarakat lebih lama kelamaan cenderung percaya, dan ada juga yang justru katanya lebih baik masuk ke madrasah timbang sekolah umum, katanya walaupun tidak bisa melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi atau kadang-kadang tidak mendapat pekerjaan yang di pemerintahan dan lain sebagainya lah. Yang penting ada modal agama dan bisa nanti bimbing keluarga, katanya seperti itu. Alasan-alasan orang tua. Ya. Oke. Yang terakhir ini Pak Jamal. Ini kan ujian promosi atau ujian terbuka. Jadi ada gagasan yang sifatnya promotif atau temuan-temuan yang sifatnya promotif yang disampaikan di dalam forum ini. Nah, coba sekarang sampaikan kepada Dewan Penguji, kepada kami, ide promotif apa sebenarnya yang memang benar-benar dapat menjadi
menjadi patokan atau menjadi pegangan atau menjadi sumber nanti kalau seandainya ada yang mau mengkonfirmasi. Nah, ide promotif apa saja sebenarnya berdasarkan dari perjalanan penelitian Anda ini yang Anda dapatkan dan bisa kami mengerti atau stakeholder yang lainnya dapat mengerti. Terima kasih. Silakan. Ya. Yang pertama, bahwa melihat madrasah dalam konteks sejarah baik di Timur Tengah dan khususnya studi madrasah di Indonesia, karena madrasah ini walaupun katakanlah lebih mudah dari pesantren dan lain sebagainya, tetapi optimalisasi atau peran fungsinya dalam pemberdayaan masyarakat di Indonesia itu sudah cukup banyak dan cukup bersejarah dan sangat berkontribusi memberikan perubahan terhadap kehidupan masyarakat bangsa Indonesia, terutama di dalam keberagamaan. Di sini ada di bab 3 ada sejarah-sejarah, katakanlah sejarah madrasah, MAPK dan MAK, kemudian ada sekarang ini boarding school dan lain sebagainya. Tetapi itu yang saya maksudkan bahwa itu contoh-contoh model madrasah yang telah dikembangkan pada saat ini. Yang telah banyak melahirkan tokoh-tokoh di bidang pendidikan, tokoh nasional dan sebagainya. Seperti MAPK banyak mengeluarkan alumni-alumninya yang banyak sekolah di luar negeri, baik di Eropa, Timur Tengah dan lain sebagainya. Tapi saya mengakumulasikan madrasah-madrasah yang ada sekarang ini, saya cenderung ingin mengembalikan konsep pendidikan madrasah itu pada era Nabi Muhammad atau era kebangkitan Islam itu dijadikan padanan dalam melihat tentang perkembangan madrasah pada saat ini, supaya jargon madrasah sebagai pusat studi pengembangan ilmu pengetahuan, kebudayaan dan peradaban itu tidak hilang, karena ada nilai-nilai klasik yang harus kita pertahankan dan di dalam kehidupan bermadrasah itu sendiri, dan tidak hanya pada tingkat kebutuhan pragmatis, karena kebutuhan pragmatis itu bersifat temporal, kadang-kadang berubah. Tapi kalau pada aspek fungsi madrasah sebagai pusat pengembangan ilmu agama, ilmu pengetahuan, kebudayaan dan peradaban itu sangat penting sekali supaya madrasah itu tidak kehilangan vitalitasnya. Kedua, menguatkan visi tauhid dan mengimplementasikan dalam kehidupan nyata atau dalam realitas sosial sebagai visi Islam berdimensi rahmatan lil alamin, karena kita membawa visi Islam yang diajarkan oleh dipersingkat ya Pak Jamal ya, waktunya habis. Kemudian selanjutnya mengukuhkan dan menguasai studi-studi keislaman sebagai sarana utama dalam memahami ajaran Islam dan sarana dalam kehidupan luas, dan menguasai dan mengembangkan disiplin ilmu pengetahuan ayat kauniyah, ilmu umum di dalam kehidupan kita untuk riset dan lain sebagainya, pengembangan ilmu pengetahuan dan dalam kebutuhan kita dan kebutuhan ekonomi, pertanian dan lain sebagainya. Kemudian mengembalikan peran dan otoritas guru atau pendidik kepada tempat yang semestinya sebagai tokoh yang berpengalaman, yang memiliki integritas spiritual, integritas ilmu pengetahuan, moral dan sosial, pembimbing dan yang dominan dalam proses belajar dan mengajar hingga menjadi 80% pada tingkat ibtidaiyah, 70% tingkat sanawiyah, 60% tingkat aliyah. Sehingga peran guru sebagai orang yang memiliki ilmu pengetahuan itu dapat diserap pengalamannya, ilmu pengetahuannya kepada siswa. Jadi jangan dibiarkan siswa saja yang belajar. Khawatirnya mereka kebablasan dan tidak memiliki tingkat. Waktunya habis ya. Cukup. Ya, makasih Prof. Siroji. Makasih Prof. Indawan, makasih Pak Jamal. Saya kira yang penting dari Prof. Indawan tadi itu adalah kata atau kalimat promotif ya. Jadi kalau promosi itu biasanya nggak usah panjang-panjang kalimatnya. Ya. Dalam satu kalimat ya Pak Jamal ya. Ya. Dalam satu kalimat tuh apa yang bisa Anda promosikan, bahwa disertasi ini apa, mengungkap apa, menjelaskan apa, menemukan apa. Nah itu yang kita tunggu, ya bukan uraian yang panjang-panjang gitu, ya. Jadi saya kira
itu sangat penting. Dan dari apa yang disampaikan tadi Pak Jamal, ini kan banyak normatif ya. Ya bahwa guru harus begini itu normatif ya. Sekarang realnya ya. Jadi yang dibutuhkan di era global ini guru yang bisa melakukan apa, yang punya kompetensi apa gitu. Ya kalau normatif bahwa guru harus berakhlak, harus berwawasan, ya itu normatif saja, itu sudah standar ya. Jadi ya saya kira penting ya diperhatikan, meskipun pertanyaan Pak Indawan tadi tidak banyak, tapi ya pertanyaannya serius-serius tuh Pak Jamal. Ya, mungkin nanti pulang ya harus konsultasi lah dengan Prof. Indawan nih ya. Saya kira itu, terima kasih ya Prof. Indawan. Sebelum saya serahkan ke Pak Karoma ya, kalau berkenan Pak Karoma tolong diatur apa tempat duduknya atau pencahayaan, karena kami nggak bisa lihat wajah Pak Karoma nih ya, karena Pak Karoma itu backlight ya, membelakangi cahaya. Nah, harusnya menghadap ke cahaya atau di depannya ada lampu gitu, jadi kelihatan wajahnya. Nanti Pak Jamaluddin takut nanti kalau gelap-gelapan nggak kelihatan gitu kan. Nah, itu lumayan. Nah, itu masih gelap Pak. Ini ya, Pak Karoma ya, karena Bapak tuh menghadap, membelakangi cahaya ya. Tapi ya saya kira karena kita dikejar waktu nih ya, mungkin untuk kali ini nggak apa-apa nih ya, darurat ya. Lain kali insya Allah nanti Pak Karoma bisa diatur ya posisinya, pencahayaannya sehingga mukanya bisa kelihatan. Saya nggak tahu apakah saya saja yang melihat gelap ya. Saya yakin yang lain juga begitu. Silakan Pak Karoma ya, kita ada waktu 10 menit ya untuk Pak Karoma menyampaikan pertanyaan-pertanyaannya. Silakan. Kayaknya belum kelihatan Karomanya. Dan para muji, Saudara Jamal ya, itu di halaman 291 sampai 305, Saudara menawarkan model pengembangan madrasah di era global ya, yang berbasis pada nilai-nilai teologis dan nilai-nilai profetik ya, kemudian sejarah, ilmu pengetahuan, teknologi, dan pengguna. Pertanyaan saya yang pertama, untuk mewujudkan model pengembangan yang saudara tawarkan itu, aspek-aspek apa saja sebagai prioritas utama yang harus dirancang dan dipersiapkan? Dengaran jawab ya. Dengaran. Ya, terima kasih kepada Dr. Karoma Barlian, MPD, yang memberikan tanggapan terhadap disertasi ini terkait dengan apa yang harus disiapkan dalam memenuhi tentang formulasi atau bentuk madrasah yang akan ditawarkan dan dikembangkan. Kalau kita lihat bahwa kata teori Ivan Illich pun katakanlah teorinya itu banyak kepada teori pendidikan Mustad Abin, bahwa kualitas manusia itu lebih banyak ditentukan pada aspek di dalam diri, yaitu antara kemauan pribadi individu satu dengan individu yang kedua, yaitu antara guru dan siswa. Jadi aspek yang pertama adalah kualitas SDM atau SDM guru yang harus diutamakan. Kalau SDM gurunya bagus dan kemauan siswanya juga bagus dan ada nilai kebersamaan dan kemauan untuk meningkatkan kualitas diri, walaupun katakanlah sekolahnya sederhana tapi ada kemauannya, mudah-mudahan akan terpenuhi. Apalagi kalau misalnya dibantu dengan tambahan alat-alat atau media fasilitas yang memadai seperti yang kita miliki pada saat ini. Terima kasih. Ya. Barangkali ditambah itu, jadi aspek-aspek lihat dari faktor-faktor pendidikan. Kami lanjutkan.
Nah, model saudara ini kan ada konsekuensinya ya. Nah, menurut saudara apa konsekuensi logisnya terhadap sistem pendidikan nasional? Saya ulang ya. Jelas pertanyaannya. Ya. Apakah saudara menginginkan dari model ini pendidikan kita di Indonesia satu atap atau bagaimana? Ini nampaknya modelnya ini ya. Iya. Kalau kita melihat keseluruhan dari sistem pendidikan nasional ini kan, kalau dilihat dari pluralisme agama, karena banyak sekali agama yang ada di Indonesia, oleh karena itu dalam hal ini pendidikan nasional itu untuk dibentuk atau dibangun untuk memenuhi seluruh kebutuhan masyarakat Indonesia tanpa melihat agama, sehingga pemerintah mendirikan yang namanya sekolah umum yang seluruh agama bisa masuk ke sekolah itu sendiri, seperti SD, SMP, SMU, dan perguruan tinggi umum yang ada di kita ini. Kemudian untuk memenuhi kebutuhan khusus di bidang keagamaan, penganut agama masing-masing, jadi kelompok-kelompok agama itu bisa saja itu mendirikan sekolah-sekolah, seperti agama Islam mendirikan sekolah pesantren, madrasah, kemudian agama Hindu juga seperti itu, kemudian Kristen juga seperti itu. Jadi kalau kita harus satu atap full dengan sekolah nasional atau pemerintah mungkin tidak bisa, tapi kalau kita mengukuhkan sekolah-sekolah misalnya yang dibangun oleh masyarakat agama, terutama yang ada di Departemen Agama, khususnya di bidang pendidikan agama Islam, ada itu pengkhususan atau pengkotakan tertentu, sehingga kita bisa secara khusus menguatkan kebutuhan kita terhadap apa yang kita miliki pada saat ini, terutama bidang ilmu pengetahuan agama yang sejalan dengan kehidupan kita. Terima kasih kepada Dr. Romo. Baik, saya lanjutkan. Di bagian awal, saudara menawarkan profil pendidikan global. Saudara mengutip teorinya David dengan ini ya, ada dua pakar di situ. Apakah sinkron atau relevan antara model yang saudara tawarkan dengan profil pendidikan di era global yang saudara tawarkan juga? Jelas Saudara Jamal? Ya, jelas. Ini terkaitan dengan metodologinya ya. Ya. Jadi antara model pendidikan di era global yang saudara tawarkan, kemudian tawaran katakanlah sebagai hasil atau temuan saudara, apakah relevan itu dengan profil yang saudara tawarkan juga? Ya. Saya mencoba memahami katakanlah kebutuhan umat Islam atau masyarakat Islam, terutama yang telah mendirikan madrasah pada saat ini, dahulu dan sekarang, bahwa kita ini memiliki dua kebutuhan yang katakanlah tidak bisa ditinggalkan, yaitu kebutuhan spiritual, kebutuhan agama yang harus ditularkan atau yang dikembangkan, diturunkan, diregenerasikan, yang katakanlah tidak ada jedah dan tidak ada toleransinya, yaitu pendidikan agama atau ibadah dan ilmu pengetahuan yang terkait dengan prinsip-prinsip ajaran Islam. Nah, itu yang harus dimiliki oleh umat Islam. Dan kedua, terutama terkait dengan kebutuhan rutinitas dan pragmatis kehidupan sosial sehari-hari yang harus juga kita miliki sebagai sebuah masyarakat yang memiliki kepedulian dan kebutuhan terhadap kehidupan orang banyak, terutama masalah ekonomi, teknologi, kebudayaan, seni dan lain sebagainya, sosial, seni dan lain sebagainya. Oleh karena itu saya menawarkan apa yang ada di sini, mudah-mudahan ada relevansinya dan telah ada memenuhi syarat terhadap kebutuhan yang ada di situ. Ya, terima kasih. Baik, yang terakhir Saudara Jamal, ya. Di kesimpulan saudara itu ada 6 paragraf ya, 6 paragraf. Apa konsekuensi logis
kesimpulan disertasi, saudara. Konsekuensi logis dari itu secara singkat bahwa madrasah sebagai lembaga pendidikan Islam itu merupakan lembaga yang memiliki peran untuk mempertahankan atau mengembangkan nilai-nilai ajaran Islam sebagai suatu ajaran agama, keyakinan yang dimiliki umat Islam yang harus tetap dipertahankan. Yang kedua, kita harus memiliki tingkat kemauan untuk memenuhi berbagai macam kebutuhan di bidang ilmu pengetahuan, kebudayaan, dan peradaban, terutama ekonomi, nilai-nilai solidaritas. Oleh karena itu, sebagai umat Islam, konsekuensinya harus tetap mempertahankan dan mengembangkan madrasah sebagai sebuah alternatif untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, kebudayaan, dan peradaban, dan sekaligus untuk berfungsi sebagai meregenerasikan ajaran-ajaran Islam kepada kehidupan kita dan kehidupan masyarakat ke depan. Terima kasih. Yang baru saudara sampaikan itu sudah tertulis apa belum? Kalau belum tertulis, itu saya sebenarnya saran atau masukan, seyogyanya ada setelah kesimpulan itu ada implikasi penelitian, ada implikasi. Jadi setiap karya, katakanlah tesis dan disertasi, itu lazimnya ada implikasi. Implikasi itu sebagai konsekuensi logis dari kesimpulan saudara. Baik, yang terakhir, ya saudara saudara Jamal, hal-hal yang sifatnya teknis, tolong dilihat lagi, diperbaiki lagi, mulai dari halaman judul itu. Maaf Pak Karoma, waktunya habis ya. Sampai ke dalam dan penggunaan awalan di, umpamanya penggunaan kata sambung. Kemudian dan dan lain-lain sebagainya. Banyak hal-hal yang belum atau terlupakan saudara perbaiki setelah ujian tertutup dan verifikasi. Terima kasih Pak Ketua Uji. Terima kasih Pak Karoma. Saya kira banyak hal tadi ya, saudara Propendus yang perlu diperhatikan. Tapi saya ingin mencatat di sini apa yang disampaikan Pak Karoma, apa atau bagaimana implikasi sistemik dari hasil disertasi ini, temuan disertasi ini terhadap yang pertama terhadap sistem pengembangan madrasah ke depan, ya, sebagai salah satu subsistem dari sistem pendidikan nasional. Nah, yang kedua mungkin ada rekomendasi juga dari disertasi ini, apa yang harus kita benahi ya di dalam pengembangan sistem pendidikan nasional kita. Jadi saya kira itu kalau bisa dimunculkan, itu bisa menjadi bahan kebijakan yang sangat penting ya, baik bagi para pengambil kebijakan dalam pengembangan madrasah maupun bagi Pak Mas Menteri ya, Pak Mas Menteri Nadiem ya, bagaimana menata sistem pendidikan kita ke depan. Saya kira itu ya. Terima kasih Pak Karoma. Selanjutnya ko-promotor dulu ya, terakhir nanti baru promotor ya. Persilakan ko-promotor sekaligus juga sebagai penguji ya, Prof. Duski Ibrahim. Dipersilakan Prof. Ya, oke, makasih Pak Ketua. Pak Ketua yang saya hormati, Pak Sekretaris, tim penguji yang saya muliakan, dan saudara Jamal Din itu. L-nya 2, D-nya 1 gitu ya. Yang di jasa. Itu namanya itu ya. Bukan nano ya, bukan L-nya 1, D-nya 2, bukan itu. Yang ejaan benarnya D2, L1. Tentu saya terima kasih kepada para penguji. Jadi sudah banyak sekali itu ya, Pak Jamal, yang perlu
dicatat dan nanti diperbaiki disertasinya itu ya. Lalu saya selaku penguji, ini yang lebih bagus di ini menggunakan SDI apa SDM kira-kira Pak Jamal ini? Pak memang di dalam KBPI kita ini memang sudah dua-duanya terpakai atau enggak? Iya. Udah dilihat enggak? Ya, jadi kalau mungkin enggak tahu juga ya, standar kita sekarang baru KBBI mungkin kalau masalah bahasa. Ya walaupun sudah kenal semua SD itu, tetapi untuk apa ya istilah ilmiah ya mungkin pada dasarnya gitu ya. Tapi kalau sudah ada dia di KBBI ya enggak apa-apa itu. Kalau enggak ada memang sumber daya insani itu ya. Yang maunya yang human resources itu ya. Ya. Oke, enggak apa-apa. Kemudian yang kedua, aku melihat ya memang madrasah kita ini kan agak banci ini. Enggak. Umumnya enggak kuat, agamanya enggak boleh kuat. Ya, saya mencoba umpamanya mengingat-ingat dulu ya, itu pada tahun 84, 83, 84. Contoh kasus madrasah ini aja ya, yang di dekat kita di UIN ini. Dulu masanya Pak Zainuddin Talib, di situ masih ada pelajaran ilmu mantik umpamanya. Ya. Masih ada syariah di situ. Bahkan pada saat itu ada jurusan, ya, belum disebut prodi-prodi, gitu. Tapi ternyata nanti hilang. Gitu, ya. Ya sebab itu memang menarik ya ketika umpamanya kita membandingkan dengan sekolah-sekolah Muhammadiyah itu sendiri itu tadi menarik itu disebutkan. Justru kadang-kadang lebih kuat di madrasah apa sekolah yang Muhammadiyah umpamanya, apa agamanya umpamanya kita ya. Jadi itu ya. Jadi di keagamaannya memang agak menurun. Ya. Kemudian dari segi ilmu-ilmu, ya katakanlah umpamanya ilmu-ilmu umum umpamanya, itu tidak bisa menyaingi sekolah-sekolah umum lain itu. Nah, itu saya melihat ya nanti dikomentari aja ya. Jadi kira-kira apa memang yang sekarang ini sudah sesuai dengan perancang madrasah dulu? Kita memang enggak ini. Cepat dilacak enggak itu kira-kira. Ketika memunculkan ini dulu, pernah enggak tahu di mana tapi datanya. Nanti ketanya dengan Pak Ketua mungkin nanya itu nanti ya. Nah, kira-kira gitu. Saya yakin ini nih rancangan ini nih melenceng ini menurun dari yang diinginkan. Ya, itu yang saya lihat itu ya. Lalu pertanyaan saya, kira-kira di madrasah ini, seluruh madrasah ya, apa lagi yang bisa dibanggakan di sini nih? Ada enggak yang bisa dibanggakan kira-kira di Pak Jamaluddin itu? Ya kalau umpamanya enggak ada yang bisa dibanggakan, ya rekomendasikanlah tutup aja umpamanya. Ya. Atau mungkin yang lebih yang lebih elegan itu ya. Ya saran memang yang konkret. Kira-kira begitu Pak Jamaluddin itu ya. Ya kita bukan mengatakan apa ya dia itu tidak diperlukan bukan itu kan bukan ya bahkan sangat diperlukan itu ya. Ya terlepas ini persoalan kalau di madrasah dibawa ke Kemenak, kalau yang sekolah lain itu dibawa ya Diknas namanya. Oke. Jadi kira-kira ya apa yang bisa dibanggakan atau kira-kira apa yang Anda tawarkan sehingga bisa dibanggakan? Ini perlu kan dijawab apa enggak kira-kira? Kalau masuk itunya dibagaimanakan ini nih. Jangan dibagai-bagaikan itu kata orang Belitung ya, tapi dibagaimanakan ini kira-kira ini. Nah, coba silakan. Terima kasih.
Saya ini melihat bahwa madrasah, kalau madrasah di Timur Tengah, katakanlah era keemasan Islam, seperti halnya madrasah yang ada di dinasti Abbasiyah, seperti Nizamiyah, kemudian madrasah-madrasah yang didirikan pada dinasti Umayyah yang banyak didirikan seperti di Syria, ada di Damaskus dan di sekitarnya, kemudian madrasah yang ada di Mesir dan Maroko sejak keemasan Islam. Itu katakanlah banyak mewariskan ilmu pengetahuan dan kebudayaan yang sangat guna, yang hasil mereka itu banyak yang sampai dengan kita, terutama kitab-kitab mereka yang dibukukan. Kemudian kalau kita melihat kasusnya di Indonesia, kalau melihat dari sisi kemauan dari tokoh-tokoh umat Islam, seperti dari tokoh-tokoh Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, Al-Irsyad, Jamiah Al-Khair dan sebagainya, kemudian madrasah yang didirikan di Padang Panjang, itu kalau kemauan awal itu sangat luar biasa ya, untuk membangun katakanlah masyarakat Indonesia yang memiliki pengetahuan agama yang kuat, kemudian tingkat sosial yang tinggi. Jadi saya pikir kalau sekarang ini memang konfrontasi atau dilematis terhadap pengkajian madrasah memang cukup panjang setelah kemerdekaan, khususnya karena seperti SKB 3 Menteri dan sebagainya. Persoalannya mungkin selain dari persoalan klasik, kalau yang saya baca karena keterbatasan biaya dari departemen kita dan swasta, sehingga optimalisasi dari peran madrasah itu tidak bisa ditingkatkan sedemikian rupa secara baik. Kemudian kurikulumnya mungkin yang terlalu banyak, mungkin tidak sama dengan kurikulum umum, karena terlalu banyak kurikulum mata pelajaran yang disajikan sehingga tidak bisa dioptimalisasikan dalam proses pembelajaran. Transmisi ilmu pengetahuannya juga mungkin tidak sempurna karena keterbatasan waktu, kurikulum banyak dan waktu belajarnya yang singkat. Dan tidak sama halnya seperti di pesantren yang dipondokkan, sehingga hampir setiap waktu belajar, bahkan setelah maghrib dan sholat isya juga tetap belajar dan menemui guru, ustadz dan sebagainya. Kalau madrasah, karena saya alumni madrasah itu juga pernah memahami itu, terutama di daerah, kadang-kala waktunya cuma jam 12, jam 1 sudah pulang. Dan fasilitasnya juga mungkin kadang-kadang tidak sama dengan sekolah umum. Jadi itu yang ini masalahnya. Oke, terima kasih. Atau enggak umpamanya ya, Saudara Jamaluddin ada terpikir enggak umpamanya? Jadi ganti madrasah itu. Kayak dulu PGA. Nah ini Pak Rektor kita ini jebolan PGA ini luar biasa bagus dulu pada masa dulu itu tuh ya. Tapi tiba-tiba ini disuruh madrasah. Aduh, udah terpikir, mau diganti ya dengan apa? Ada udah kira-kira gitu. Sehingga dia lebih ini itu. Ada terpikir enggak kira-kira itu ya? Enggak kukira enggak perlu dijawab, tapi yang penting itu ya. Ya mungkin berbagai faktor, mungkin internal, eksternal, memang memang harus komprehensif memang ininya ya, untuk mewujudkan dia bisa bersaing di dunia wawasan global itu tadi itu ya. Iya, ini yang tadi wawasan global yang ditanya penguji pertama tadi awal-awal itu memang ada ciri-cirinya itu ya. Kalau enggak ada coba nanti ini kan ya itu ya. Nah, sebab aku tertarik itu kan begini gitu ya. Tapi ini kan asumsi Anda yang meneliti itu. Memang ketika dia akan dijadikan madrasah itu ada melenceng gitu. Jadi itu biasa itu tuh ya. Jadi orang merancangnya begini tiba-tiba melenceng. Untung aja UIN kita setelah IAIN jadi UIN tidak melenceng ini Pak Rektor. Itu saya mengamati untung saja. Tapi kalau untuk madrasah saya lihat memang
agak melenceng ini anu. Kira coba ditanya nanti anu itu di anu lagi ya. Perancang awalnya itu siapa dulu dijadikan yang dari PGO jadi madrasah semua itu nanti ya. Lalu apa konsep dia itu? Apa yang seperti ini itu enggak? Saya yakin enggak. Karena awal-awal enggak begitu, karena saya mengikuti itu. Memang saya di pondok, tetapi running saya hampir setiap ujian saya di Manduaini saya itu. Masa Pak Zainuddin Talib, dilanjutkan oleh Pak Suripto. Itu gue kira itu mungkin yang perlu diinikan, itu ya, tadi yang belum terjawab itu ya. Jadi kalau memang udah melenceng, itu yang dicari itu. Oh berarti nih konsepnya itu madrasah yang dididikan oleh apa dulunya itu perintisnya dulu itu ini perlu diluruskan lagi gitu tuh. Kukira Anda meluruskan itu sudah temuan sesungguhnya itu. Kukira begitu ya, enggak usah di yang terlalu besar itu. Ya. Nah aku pikir itu mungkin ya saya selaku co-promotor ucapkan selamat ini Pak Jamaluddin. Ini Pak Jamaluddin ini Pak Ketua ini memang luar biasa ini apa perjuangannya ini ya. Jadi tadi mungkin dia tidak nyebut tetapi sakitnya memang lama ini nih Pak Ketua. Jadi memang apa ya pelan-pelan lah kira-kira di dalam kami berdiskusinya dengan beliau itu. Ya. Alhamdulillah selesai dan selamat ini kepada Saudara Jamaluddin. Terima kasih Pak Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Terima kasih Prof. Duski. Ya, mudah-mudahan setelah ujian ini makin sehat ya, saudara. Tapi saya kira dari promotor tadi ini ada hal yang sangat penting ya, yang saya perlu tekankan di sini, bahwa penggunaan istilah madrasah bis-bis ya dengan istilah sekolah ini pasti sejatinya awalnya itu bukan sekedar perbedaan semantik, tapi pasti ada landasan paradigmatik, pasti ada landasan epistemologis, pasti ada konteks sosiopolitiknya, gitu kan, sehingga ada yang bertahan meneruskan sistem sekolah, dan ada yang menginginkan ada sistem madrasah. Sehingga ingat saya sampai tahun 77 negara kita memang menganut dual system, ya, sistem ganda. Ada sistem pendidikan umum yang sepenuhnya di bawah kewenangan atau otoritas Dikbud, dan ada pendidikan agama yang sepenuhnya di bawah otoritas Kementerian Agama. Ya. Tetapi dengan undang-undang sistem pendidikan nasional yang ada sekarang, itu dual system itu sudah menjadi kabur. Karena madrasah yang dulu berdiri sendiri, itu kalau kita lihat dalam undang-undang sistem pendidikan nasional itu adalah SLTA keagamaan. Kalau kita lihat dari kurikulumnya, beda antara madrasah dan SMA itu hanya pada struktur pelajaran agama. Kalau pelajaran agama di SMA itu hanya satu pelajaran dirangkum dalam satu mata pelajaran, kalau di madrasah itu pelajaran agama dipecah menjadi 4 sub mata pelajaran, yaitu fikih, akidah akhlak, sejarah, dan bahasa Arab. Nah, disinilah bedanya. Bahkan di dalam ujian nasional, ya memang tahun ini nggak ada ujian nasional ya, itu pelajaran agama ini tidak diuji. Nah, sehingga identitas madrasah yang sangat penting itu ya menjadi tidak penting dia di dalam konstelasi kebijakan pendidikan nasional. Jadi wajar kalau Prof. Duski tadi ingin mengatakan ya sebenarnya ya ini kayaknya sudah salah ini nih ya. Sudah nggak pas lagi ya dengan rencana awalnya. Jadi ini saya kira penting ya, Saudara Promopendus ya, karena Anda membahas madrasah ya, sehingga setting sosiopolitik dari keberadaan dan perkembangan madrasah itu penting untuk disampaikan ya, supaya kita bisa melihat
dari tahap ke tahap itu bagaimana di negeri ini madrasah didudukkan, ya, berbeda dengan negara-negara yang tadi Anda sebutkan, ya, di Timur Tengah, bahwa madrasah itu ya memang madrasah gitu kan. Nah, kalau kita ini madrasah itu ya namanya dan pelajaran agamanya, ya, secara sistem itu sulit kita mencari apa perbedaan-perbedaannya, gitu kan. Saya kira itu, ya, catatan penting dari co-promotor. Dan last but not least, terakhir, kita beri kesempatan kepada promotor ini untuk menambahkan atau mengajukan pertanyaan-pertanyaan baru, karena saya yakin, ya, dalam proses bimbingan juga promotor dan co-promotor sudah banyak memberikan saran-saran. Tapi mungkin ada hal-hal baru yang ingin ditampakkan. Kepada Prof. Abdullah Idi, kita berikan waktu 10 menit untuk menyampaikan pertanyaan-pertanyaan dan saran-sarannya. Silakan, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Saya mohon maaf tadi ada masalah dengan suara Zoom kita ini, jadi mungkin sekitar 20 menit terakhir baru bisa mengikuti. Mungkin teknis saja, ya, tidak masalah itu. Tapi saya sudah punya disertasi. Baik, Bapak Ketua yang saya hormati, Saudara Staris, para penguji yang saya hormati, co-promotor, dan terkhusus kepada Promopendus yang saya hormati, dan selamat kepada Promopendus. Saya secara pribadi mohon maaf tidak bisa hadir langsung. Di satu sisi saya ingin hadir, di sisi lain saya membaca juga aturan-aturan ini, jadi saya jalan tengahnya, saya mohon maaf tidak datang, ya. Jadi tapi tidak masalah, dan karena situasi, ya. Baik, Saudara Promopendus, ada beberapa saja, ada 3 hal penting saja yang akan saya tanya. Suatu disertasi yang berkualitas itu, salah satunya dapat dilihat dari kontribusinya, ya, baik itu secara teoritik maupun praktik, ya, atau kebijakan. Jadi coba singkat saja, kontribusi teoritiknya apa, kontribusi praktiknya apa, silakan deh. Kontribusi secara teori, karena memang katakanlah madrasah ini sudah berjalan cukup lama, oleh seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan Islam, termasuk juga di Indonesia. Jadi saya tidak terlalu jauh mencampuri atau memahami tentang masalah teori-teori madrasah, tetapi saya melihat bagaimana madrasah yang ada pada saat ini, terutama yang ada di Indonesia, dengan kenyataan atau fakta-fakta yang ada, untuk menghubungkannya dengan kenyataan dan kebutuhan yang kita hadapi terhadap dunia global. Apakah madrasah itu sudah mampu atau siap dengan mengikuti kebutuhan dunia global yang distandarkan oleh sekarang secara teoritik sudah relevan belum? Dan kalau secara teoritik, kalau melihat teori keberadaan madrasah, itu sudah, kalau secara teorinya sudah mumpuni. Karena berarti sudah relevan, ya? Relevan. Ya. Kebijakannya gimana? Atau praktiknya bagaimana? Memang kalau saya lihat, kalau di madrasah-madrasah unggulan yang munafid yang ada di sekolah-sekolah atau madrasah-madrasah di kota besar, yang katakanlah banyak diminati masyarakat, memang sangat fit dan valid, mencukupi dan memenuhi. Tapi kalau melihat madrasah-madrasah yang katakanlah di pinggiran kota atau di daerah-daerah, memang boleh dikatakan masih jauh, terutama karena alasan klasik. Sehingga teori madrasah sebagai perannya untuk meningkatkan kualitas manusia atau sumber daya manusia, sumber daya insani yang mumpuni di bidang agama, kajian-kajian studi keislaman, dan mumpuni di bidang
sains atau ilmu pengetahuan yang dibutuhkan kadang-kadang memang masih banyak tersendat karena pemerataan dan ya, saya menangkap itu ya, saya menangkap. Yang kedua adalah saya minta Anda mengemukakan apa yang membedakan penelitian Anda ini dengan penelitian sebelumnya, atau kalau bahasa lainnya itu kebaharuan ya, atau novelty. Jadi apa yang kalau saya berusaha melihat tentang penelitian-penelitian yang dilakukan sebelumnya terhadap hasil karya, terutama penelitian, umumnya yang saya banyak baca itu banyak terkait dengan teori-teori historik atau teori-teori sejarah yang melihat bahwa fakta-fakta hubungan sistematik atau kronologis terhadap keberadaan madrasah yang dahulu sampai sekarang. Dan saya, karena itu madrasah itu memang sudah seperti itu adanya, sehingga saya mencoba untuk melihat dan mempertemukan fakta-fakta sejarah dan kenyataan sejarah madrasah saat ini untuk dihubungkan dengan kebutuhan kondisi saat sekarang ini, pertama era global. Apakah madrasah itu tidak menutup mata tentang perkembangan zaman, atau menutup mata tetapi belum memiliki kesiapan untuk ke arah sana, atau mungkin misalnya memiliki kekurangan-kekurangan tertentu. Itu saja mungkin Profesor Abdullah ini. Ya, makasih. Itu bedanya. Ya, halo. Saya minta Anda mengemukakan tentang rekomendasi yang penting dari hasil penelitian Anda ini terhadap masukan kebijakan pendidikan madrasah di Indonesia. Ya. Semacam rekomendasi, ya. Saya menginginkan, karena madrasah ini adalah lembaga pendidikan agama Islam, untuk mengukuhkan nilai-nilai ajaran Islam itu yang harus diimplementasikan dari guru. Karena kita melihat bahwa guru ini adalah orang terdidik, orang yang memiliki ilmu pengetahuan, katakanlah orang yang diberikan amanat langsung dan dibiayai oleh negara untuk membina dan mengembangkan potensi peserta didik. Jadi alangkah baiknya peran guru itu dikembalikan kepada seperti dulu, sebagai pembimbing spiritual, pembimbing ilmu pengetahuan, dan pengisi kepada arah kebudayaan dan peradaban. Sehingga fungsi madrasah itu benar-benar sebagai lembaga pendidikan Islam yang berkualitas dan bermartabat. Itu saja. Baik. Ya, Pak Jamal, selebihnya saya masukkan saja ya. Ya. Jadi seperti di bab 1 halaman 2 itu perlu update data itu. Data tahun ya. Halaman 2. Perlu update data tentang tahun itu ya. Cari yang kalau supaya lebih up to date lagi, karena kalau ini dibukukan atau dijadikan jurnal, saya pikir harus berpijak dari sana ya. Nah ini ya. Kemudian yang kedua, pada bab 2 itu fokus pada permasalahan madrasah saja. Apa aja masalahnya? Pada bab 2. Di sana ada definisi madrasah ya, saya kira mungkin masuk di bab lain itu ya. Jadi kemudian yang ketiga, revisi, perlu penulisan tentang referensi secara benar menurut aturan kita itu ya. Nah, jadi ada beberapa yang perlu direvisi, ya dah. Nah, kemudian saya kira yang lebih penting lagi adalah perlu Anda catat tadi dari para penguji, saya kira diskusinya ini memperkaya diskusi, terutama berkaitan dengan ini dalam konteks sebenarnya sangat menarik ketika bicara konteks ideal dan aktual, kurikulum ideal dan aktual, karena selalu memang mengikuti perubahan sosial. Jadi perubahan masyarakat, tidak ada kurikulum itu up to date ya.
Jadi kalau kemajuan pada Abbasiyah pada sampai abad ke-11 itu kurikulumnya beda pada zaman sebelum-sebelumnya. Nah, itu relevansi itu yang penting. Jadi kalau tujuan pendidikan nasional kita berimtak dan beriptek itu sangat relevan, tapi dalam implementasi punya coupling masing-masing. Pendidikan umum punya couplingnya beda, madrasah berimtak dan beriptek, jadi tidak hanya cerdas, menguasai teknologi, tetapi mereka juga berakhlak mulia. Nah, itu juga pesantren dia punya kurikulum dan tujuannya yang berbeda, tetapi dalam konteks tujuan pendidikan nasional itu. Nah, ini nih saya kira perlu dalam diskusi sangat menarik ini supaya memperkaya analisa dari disertasi ini. Saya kira ini suatu hal yang menarik ya, suatu hal yang baru dan memperkaya. Jadi tadi dinamika apapun yang disampaikan oleh para penguji tadi itu menjadi tantangan tersendiri untuk merevisi atau menjadi aktual dari hasil penemuan saudara ini. Itu saja masukan dari saya dan saya ucapkan selamat kepada saudara telah sukses menyampaikan disertasi, hasil disertasi pada ujian promosi ini. Sekian, terima kasih. Saya kembali ke Ketua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Idi. Saya kira ada 3 catatan penting tadi yang perlu diperjelas, dipertajam ya di dalam disertasi ini. Yang pertama tadi rumusan tentang kontribusi ya. Jadi kontribusi secara teoritik maupun secara praktik operasional dari disertasi ini apa ya. Terkait dengan ini saya ingin mencatat ya. Tadi Saudara Prof. Pendus mengatakan bahwa saya tidak banyak memahami teori tentang madrasah ya. Saya kira ungkapan seperti ini tidak boleh ya keluar ya, karena Anda membahas tentang madrasah. Ya harusnya Anda lebih tahu dari ya, Anda lebih menguasai teori tentang madrasah dari kami semua, gitu kan? Ya nggak boleh membahas tentang madrasah kok nggak paham tentang madrasah kan? Nggak boleh itu. Ya, jadi ini harus saya katakan karena ungkapan ini sangat janggal ya, sangat janggal. Ini terkait dengan apa yang tadi dari Pak Musnur juga di awal disampaikan. Nah, yang kedua yang penting dari Prof. Abdullah Idi, bagaimana caranya Anda memunculkan ya satu penjelasan, satu uraian bahwa penelitian ini memang punya distingsi ya. Ada sesuatu yang baru dalam penelitian ini yang belum terlihat di dalam penelitian-penelitian sebelumnya. Nah, mungkin itulah pentingnya kita ada tinjauan pustaka, ya, sehingga kenapa harus ada penelitian ini? Karena ada yang memang belum disentuh oleh penelitian sebelumnya. Ya. Yang ketiga dari Prof. Abdullah ini tadi pentingnya ada rekomendasi, ya. Tapi ketika menjawab rekomendasi ini tadi Anda justru menjelaskan tentang guru, ya. Nah, menurut saya ini nggak nyambung ya. Anda ini membahas tentang madrasah, mestinya Anda menyampaikan rekomendasi Anda untuk pengembangan atau perbaikan madrasah ke depan itu apa, gitu kan? Ya, bahwa betul di dalam itu ada salah satu aspeknya pembinaan guru, tapi Anda justru ngerocos gitu, wah guru itu harus begini-begini. Ya, menurut saya itu lain yang ditanya, lain yang dijawab. Ya. Jadi Saudara Prof. Pendus ya, mohon maaf ya saya harus menegaskan ya beberapa saran dari para penguji itu karena ini sangat penting bagi Anda ya sebagai bahan untuk melakukan perbaikan. Dan tolong betul-betul lakukan perbaikan ya. Jangan datang ke penguji itu nodong-nodong, ngaku-ngaku
ya sudah diperbaiki, padahal belum diperbaiki. Ya, jadi ini termasuk adabut taklim. Ya, saya ingin katakan, ya, jangan belum diperbaiki datang ngaku sudah diperbaiki, ya, makso minta tanda tangan, ya. Nah, jadi saya kira saatnya kita berbenah, ya, karena semua, ya, sekali lagi Anda beruntung sekali, para penguji ini bukan hanya bertanya, tapi juga sharing pengalaman dan pengetahuan mereka kepada Anda. Mereka sangat surah, ya, kalau bahasa Palembangnya itu dengan ilmunya. Dimanfaatkan semua itu untuk perbaikan disertasi ini. Baiklah Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah sudah semua ya penguji ya. Sudah, Prof. Ya, alhamdulillah semuanya sudah mengajukan pertanyaan. Insya Allah sudah dicatat semuanya sehingga memberikan bahan yang cukup bagi Promopendus untuk memperbaiki, menyempurnakan disertasinya. Untuk tahapan berikutnya, kita langsung pemberian nilai ya? Ya, langsung pengumuman berita acara. Langsung, ya, karena mungkin para penguji sudah WA ya dengan sekretaris. Ya, langsung kita silakan kepada sekretaris untuk membacakan hasil ujian kita pada hari ini. Nah, tapi sebelumnya kita tanya dulu ya, Saudara Jamaluddin ini apa sudah siap mendengar pengumumannya? Nah, pengumuman ini ada lulus, ada tidak lulus nanti. Sudah siap, Jamal? Insya Allah siap. Siap ya. Silakan Pak Abdurrahman, silakan dibacakan hasil ujian kita pada hari ini. Baik, terima kasih Bapak Ketua Sidang Promosi dan Majelis Penguji yang mulia. Saya akan membacakan berita acara ujian terbuka promosi disertasi Dr. Pasca Sarjana UIN Raden Patah Palembang pada hari ini Rabu tanggal 15 bulan April tahun 2020 bertempat di Palembang telah dilaksanakan sidang ujian terbuka disertasi secara daring kepada nama Jamaluddin, nomor induk mahasiswa 1392011, tempat tanggal lahir Pematang Bungo 14 Maret 1973, program studi pendidikan agama Islam. Judul disertasi Dinamika Madrasah dalam Era Globalisasi, Respon Madrasah Menciptakan Sumber Daya Insani Berwawasan Global, dengan nilai hasil ujian sebagai berikut. Nilai ujian tertutup 87,49, nilai ujian terbuka 88,28, indeks prestasi 3,54. Yudisium amat memuaskan. Kepada yang bersangkutan dinyatakan lulus, dan Saudara Jamaluddin adalah peraih gelar doktor yang ke-116 pada Pasca Sarjana UIN Raden Patah Palembang. Berita acara ini dibuat dan ditandatangani di Palembang. Ketua merangkap penguji Profesor Dr. Andes Muhammad Sirozi MA, PhD. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Saudara Sekretaris sudah membacakan hasil penelitian. Dengan demikian, Saudara Jamaluddin, mulai saat ini izinkan kami memanggil saudara dengan panggilan Dr. Jamaluddin. Ya, alhamdulillah Anda lulus dengan amat memuaskan dan Anda akan tercatat dalam sejarah menjadi doktor ke-116 yang 116 ya, yang lulus dari program Pasca Sarjana UIN Raden Patah Palembang. Sekali lagi selamat kepada Dr. Jamaluddin. Insya Allah ilmu dan ijazahnya barokah ya, mendapat barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan sebelum kita mengakhiri sidang ini, maka sebagai bekal terakhir kita minta kepada Prof. Abdullah Idi sebagai promotor untuk memberikan tausiah ilmiah kepada Saudara Jamaluddin. Kepada Prof. Abdullah Idi, dipersilakan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ketua Staris, para penguji eksternal, Prof. Indawan yang saya hormati, terkhusus kopromotor yang saya hormati, keluarga besar dari Dr. Jamaluddin MAG yang saya hormati, hadirin yang kami muliakan, terutama yang di luar ya, di dalam mungkin sedikit. Tidak banyak yang ingin kami sampaikan bahwa pertama, selaku promotor, kami mengucapkan selamat kepada Dr. Jamaluddin MAG dan keluarga besar yang mana telah menempuh jenjang yang tertinggi dalam bidang akademik, dan itu tidak mudah melalui proses yang panjang, perjuangan lahir batin. Oleh sebab itu, saya kira ini adalah suatu apresiasi yang pantas kita berikan karena suatu jenjang yang tidak mudah diraih. Tetapi yang lebih penting dari itu lagi adalah bagaimana mengaplikasikan keilmuan yang telah diraih pada jenjang S3 itu sehingga berguna tidak hanya untuk pribadi, tetapi tidak juga hanya untuk keluarga, tetapi untuk masyarakat, terutama di tempat di mana Anda mengabdi. Kemudian yang selanjutnya adalah jenjang S3 itu bukanlah jenjang yang terakhir atau segalanya. Tapi kalau saya boleh mengibaratkan itu adalah sebagai jenjang memperoleh SIM, ya. Jadi mungkin di sini dalam tanda petik surat izin mengajar secara benar. Dalam pengertian adalah suatu kebahagiaan kalau orang meraih jenjang S3 itu, dan karena sudah mantaplah atau sudah matanglah untuk melanjutkan jenjang yang lebih jauh. Kalau ingin menjadi guru besar, maka Anda harus menjadi doktor dulu. Karena perubahan-perubahan sosial dan kebijakan itu. Kalau dulu orang bisa menjadi profesor honoris causa, seperti Buya Hamka. Kemudian dulu Dr. Andes boleh. Kemudian S2 boleh. Jenjang kita harus S3. Oleh sebab itu ini adalah suatu harapan bagi saya, khususnya dan promotor juga, supaya Anda terus melakukan peningkatan jenjang akademik itu setelah memperoleh ijazah doktor ini. Kemudian yang terakhir adalah, ya karena tadi Pak Ketua bilang tausiah sedikit, ya saya kasih tausiah. Dengan mengutip salah satu hadis, ya mungkin artinya saja, untuk sukses itu ada 3 hal yang harus sukses dunia dan akhirat ya. Insya Allah. Ya, ada 3 hal yang perlu diperhatikan. Pertama, kita memang harus senantiasa mensucikan diri. Mensucikan diri di sini, kata hadis itu adalah selalu dekat yang di atas. Karena sumber ilmu itu adalah dari yang di atas. Ilmu kita itu hanya setetes air laut. Oleh sebab itu, kita senantiasa dekat dengan yang di atas. Kemudian yang kedua adalah intisari dari hadis itu. Jauhkan daripada iri hati dan dengki. Iri hati dan dengki sifatnya internal, sifatnya abstrak, tetapi tampak dalam perilaku kita. Oleh sebab itu, sholat selalu mendekatkan diri yang di atas itu adalah mengontrol kita dari hal-hal yang tidak diinginkan. Salah satunya iri hati dan dengki. Itu mungkin penjelasan dari hadis. Ketiga, apabila ingin sukses dalam hadis itu, jangan takabur. Jadi apapun yang kita raih sebenarnya adalah musibah. Kata ulama, kata ustadz. Musibah dapat rezeki musibah, dapat sebaliknya adalah musibah. Intinya kembali ke yang di atas. Ini musibah juga. Di satu sisi rezeki, memperoleh degree, di sisi lain musibah juga kalau salah guna. Kira-kira seperti itu. Barangkali tidak banyak yang saya sampaikan. Saya ucapkan selamat. Saya ikut berbahagia selaku promotor dan co-promotor. Semoga ilmu Anda bermanfaat dan barokah.
Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Prof. Abdul Hadi sudah menyampaikan tausiah ilmiah, dan saya kira tausiah ilmiah yang disampaikan itu bukan hanya untuk dokter yang baru lulus hari ini, Saudara Jamaluddin, tapi juga untuk dokter-dokter lain yang jumlahnya tadi sudah 116 ya dari UIN Denpasar Palembang. Terima kasih, dan akhirnya atas nama pimpinan program Pasca Sarjana UIN Denpasar Palembang khususnya, dan atas nama seluruh pimpinan UIN Denpasar, saya ingin mengucapkan selamat kepada Dr. Jamaluddin yang berhasil meraih gelar doktor ini setelah melalui proses perjuangan yang panjang, bahkan tadi sempat sakit ya. Jadi saya katakan tadi, insya Allah salah satu barokah dari gelar yang baru ini nanti Saudara Jamaluddin ini diberi kesehatan yang lebih baik, sehingga akan bisa berkontribusi, akan bisa lebih bermanfaat. Tidak hanya untuk keluarga, tapi juga untuk institusi di mana beliau ini mengabdi, yaitu Universitas Muhammadiyah Palembang. Secara khusus kita terima kasih kepada Prof. Indawan yang sudah berkenan hadir. Terima kasih. Salah satu penyudi eksternal, Prof. Indawan jauh datang dari seberang, ya, dari seberang ulu. Main ini terasa jauh nih tuh Pak Indawan. Iya, benar. Sejak social distancing ini. Iya. Dan tentu terima kasih juga yang tidak terhingga kepada para profesor, para penguji yang sudah berkenan hadir ya melengkapi sidang pada hari ini, dan secara khusus terima kasih sudah berbagi ilmu, berbagi pengalaman, sehingga apa yang disampaikan tidak hanya bermanfaat untuk Promopendus, tapi juga bermanfaat untuk kita semua dan semua orang-orang yang mencintai ilmu pengetahuan. Demikian, terakhir saya sebagai pimpinan sidang, tentu tidak ada gading yang tentu di sana-sini ada kekurangan. Nah itu dengan segala kerendahan hati, saya mohon dimaklumi dan mohon dimaafkan. Mudah-mudahan sidang secara daring ini, insya Allah tidak sedikit pun ya mengurangi mutu akademik dari sidang kita pada hari ini. Dan insya Allah program Pasca Sarjana akan terus berbenah, mempersiapkan sehingga sidang-sidang yang selanjutnya kelihatannya kita masih harus daring ini ya, karena informasi ini memang sampai akhir semester kita belum boleh ya melakukan kumpulan-kumpulan untuk pencegahan bahaya virus corona ini. Mudah-mudahan program Pasca Sarjana didampingi oleh tim IT kita bisa terus berbenah sehingga sidang seperti ini tidak hanya untuk S3 tapi juga untuk S2 juga bisa kita laksanakan dengan baik. Dan Bapak Ibu, sekali lagi terima kasih dan mohon maaf, mari kita akhiri sidang terbuka ini dengan bersama-sama melapaskan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak para tim penguji dan kami mohon izin untuk menutup promosi ini. Terima kasih. Ya, silakan. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.